Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahlayum Nazizah dengan NIM 2019-3174 dari kelas Sistem Multimedia C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang animasi. Jadi yang pertama, apa itu animasi? Animasi adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Pada video atau film, animasi mengacu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi, atau dari gambar lukisan. Ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar, sesuai dengan teori yang disebut dengan persistence of vision. Selanjutnya, ada jenis-jenis animasi. Yang pertama adalah animasi sel. Animasi sel merupakan materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Material itu film dibuat dari asetat. Langkah pembuatan animasi sel, yang pertama menyiapkan ide atau storyboard, yang kedua voice recording, yang ketiga animatics atau story reels, yang keempat design and timing, yang kelima adalah layout, yang keenam animation, yang ketujuh background, yang kedelapan traditional ink and paint in camera, yang kesembilan digital ink and paint. Setelah itu yang kedua ada animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi yang paling sederhana. Contohnya ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda-beda gerakannya pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar akan terlihat bergerak. Dalam sebuah film, serangkaian frame bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter. Lalu yang ketiga ada animasi sprite. Sprite adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, seperti misalnya burung terbang, planet yang berrotasi, bola memantul, ataupun logo yang berputar. Dalam animasi sprite yang dapat kita edit adalah animasi dari layar yang mengandung sprite. Kita tidak dapat mengedit bagian dalam yang ditampilkan oleh layar untuk masing-masing frame seperti pada animasi frame. Lalu ada animasi pad, yaitu animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, burung, dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Lalu juga ada animasi karakter. Animasi karakter biasanya terdapat di film kartun. Semua bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Software yang bisa digunakan adalah Maya Unlimited. Contoh film kartun yang dibuat dengan Maya Unlimited adalah Toy Story dan juga Monster Inc. Selanjutnya ada animasi spline. Animasi spline adalah representasi matematis dari kurva, sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus melainkan berbentuk kurva. Lalu juga ada animasi vektor. Vektor adalah garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, tetapi animasi sprite menggunakan bitmatch, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. Selanjutnya ada visual effect. Visual effect dapat dibuat dengan cara yang pertama motion dynamics, itu efek yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu. Lalu ada update dynamics, efek yang disebabkan perubahan pada suatu objek. Yang ketiga adalah perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Lalu ada bahasa animasi, itu apa aja sih ya? Bahasa animasi itu yang pertama adalah linear list notation. Semua event dalam animasi ditulis dengan sebuah awal dan akhir nomor frame dengan sebuah aksi yang akan dilakukan pada suatu koordinat tertentu. Contohnya adalah program SIFO atau scene format. Yang kedua adalah general purpose language, dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Nilai dari variabel pada bahasa pemrograman tersebut akan dijadikan sebagai parameter untuk prosedur untuk membuat animasi. Contohnya yaitu dia adalah bahasa yang dibuat dengan menggunakan LISP. Yang ketiga ada graphical language. Graphical language ini adalah bahasa visual yang mampu memvisualisasikan aksi dari perintah-perintah untuk membangun animasi. Contohnya adalah Genesis, Dial, dan Edge Dynamic System.
Selanjutnya ada metode untuk mengontrol animasi. Yang pertama itu adalah full explicit control animation. Animator mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi. Bahkan untuk data-data seperti interpolasi dan rotasi dilakukan secara eksplisit atau berdasarkan inputan dari mouse, keyboard, atau joystick. Yang kedua adalah procedural control, berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya. Kontrol yang terjadi adalah kontrol antara suatu objek dengan objek yang lain. Misalnya suatu objek bola tidak boleh melewati objek dinding. Lalu yang ketiga ada constraint-based system, yaitu pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain di mana objek tersebut berinteraksi. Lalu yang keempat ada tracking live action, itu pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata. Lalu yang kelima ada kinematics and dynamic kinematic. Itu berdasarkan posisi dari kecepatan dari poin. Lalu selanjutnya ada transmisi animasi. Yang pertama ada symbolic representation atau objek animasi. Misalnya bola dipresentasikan bersamaan dengan perintah operasinya. Misalnya boleh digelindingkan. Kemudian untuk sisi penerima baru ditampilkan ukuran file lebih kecil, tetapi waktu untuk mendisplay akan lebih lama karena harus ada scan converting terlebih dahulu di sisi penerima. Lalu yang kedua adalah Pixmap representation. Pixmap ditransmisikan semua dan ditampilkan di sisi penerima. Waktu transmisi lebih lama, namun waktu mendisplay lebih cepat. Selanjutnya ada 12 prinsip animasi. Di sini yang pertama ada squash and stretch, itu penambahan efek fleksibel. Yang kedua adalah anticipation, itu gerakan awal pada benda. Staging, penambahan suasana pada benda. Stretch, head, action, and pose to pose, itu menggambar pada keyframe. Follow through and overlapping action, itu gerakan susulan setelah benda berhenti. Slow in, slow out, gerakan perlambat di awal dan di akhir animasi. Arch out, itu kurva melingkar pada suatu gerakan. Appeal, look all pada animasi. Terus lalu ada secondary action atau gerakan tambahan. Timing, gambar di antara dua pose. Exaggeration, itu dramatisir sebuah animasi. Yang terakhir yaitu solid drawing atau membuat animasi semakin hidup. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.